Qala al-Fakihani, berkata Asy-Syaikh Fakihani, anna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzil tunfil faqra. Sesungguhnya melazimkan, kalau melazimkan berarti terus menerus. Dzikraha, menyebutkan kalimat la ilaha illallah inda dukhulil manzil, ketika masuk ke dalam rumah atau tempat apapun, ya melazimkan terus menerus masuk la ilaha illallah. Selalu baca itu, tunfil faqra, maka dapat menolak kefakiran. La ilaha illallah. Gampang apa angel? Gampang kok ya. Ada yang merasa susah mengucap la ilaha illallah? Ada yang merasa susah? Ada, insyaallah gampang. La ilaha illallah. Setiap kali masuk rumah baca ini, insyaallah menolak kefakiran. Menolak kefakiran berarti akan mendatangkan kekayaan. Allahumma amin. Kemudian jangan lupa ayat kursi dan juga zikir-zikir yang lain. Waqad warada, dan sungguh telah datang atau telah disebutkan, anna man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa maddaha, dan dipanjangkan la ilaha illallah, dipanjangkan, ya. Hadimat lahu atau hudimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dipanjangkan kalimatnya, maka hancurlah atau runtuhlah baginya 4.000 dosa besar. La ilaha illallah didawakna. Makanya biasanya para habaib kalau akhir acara, afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, dipanjangkan. Ini satu kali bacaan saja hadirin, 4.000 dosa besar hancur. Qalu, para sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair, bagaimana kalau dirinya nggak punya 4.000 dosa besar? Dia nggak punya dosa, terus dia mengucapkan la ilaha illallah, tetap dipanjangkan padahal dia nggak punya dosa. Qala, maka Rasulullah menjawab, yughfaru li ahlihi wa li jiranihi, maka yang diberi ampunan bukan hanya dirinya, tapi keluarganya dan tetangganya mendapatkan ampunan dari Allah. Mulane untung orang yang punya tetangga orang soleh. Untung yang punya tetangga ustadz, kiai yang ahli zikir. Untung punya tetangga yang ahli tahlilan. Ahli tahlilan berarti kan sering ngucap la ilaha illallah. Kita jadi tetangganya nggak zikir hadirin, nggak ngucap apa-apa, tapi barokahnya mereka berzikir, mengucap la ilaha illallah, tetangganya dosanya diampuni oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya kalau ada orang soleh jadi tetangga kita hadirin, mesti kita harus senang. Sebab orang-orang soleh ini sering berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, kena maning, dapat pahala lagi. Ya. Kemudian ketika baca doa Allahumma altuf bina, Allahumma afina waltuf bina wafatna unsurna farrij anna wal muslimin, dapat lagi. Orang soleh, orang alim, orang yang ahli zikir, kalau zikir itu enggak khusus untuk dirinya hadirin. Artinya mereka yang ada di sekitarnya mendapatkan keberkahan dari zikir yang dibaca tetangganya.
Saya sering menjelaskan tentang manfaatnya membaca Rotibul Athos, ya kan? Manfaatnya bukan hanya untuk yang membaca atau rumah yang membaca Rotibul Athos. 40 rumah samping kanan kiri depan belakang ikut kena barokahnya hadirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini la ilaha illallah. Ya. Ketika ada orang yang memanjangkan la ilaha illallah diucapkan, maka bukan hanya dirinya, tapi keluarganya diampuni dosanya, tetangganya ikut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad, man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca setiap hari, apa yang dibaca setiap hari? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mi'ata marrah, siapa yang membaca setiap hari kalimat ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Berapa kali? 100. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gampang apa angel? Apa manfaatnya? Ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Maka besok di hari kiamat akan datang, wajahnya mencorong seperti bulan purnama yang sempurna terangnya, yaitu malam 14 atau malam 15. Ai tamam, sempurna sinarnya, wa huwa lailatu arba'ata asyar, yaitu malam 14 setiap bulannya hadirin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam marsa, afdalnya zikir atau zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah zikir yang paling afdal? Ai li'annaha kalimatut tauhid wa tauhidu yumathilu la yumathiluhu syai'. Sebab la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, dan kalimat tauhid tidak ada yang sepadan dengan kalimat tersebut hadirin. Enggak ada yang sepadan dengan kalimat tauhid. Ini kalimat mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Menyatakan di dalam kalimat tersebut bahwa yang namanya Allah Tuhan yang Maha Esa. Makanya alhamdulillah Pancasila kita, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah mewakili tauhid hadirin. Sudah mewakili apa? Tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wali anna laha ta'thiran fi tadhhiril batin. Dan karena sesungguhnya ucapan la ilaha illallah ta'thiran, punya pengaruh fi tadhhiril batin, untuk mensucikan batin. Untuk mensucikan apa? Batin. Fayufidu, ya. Kenapa? Karena kalimat tersebut memberikan manfaat nafyal ilahiyah atau nafyal alihah, ya. Jadi menafikan, meniadakan seluruh Tuhan. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu sebenarnya ada dua kalimat hadirin. La ilaha menafikan seluruh Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Baru ditetapkan illallah, kecuali la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Apapun jenis Tuhannya, nggak ada semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama ini nafyal alihah, kemudian yang kedua wa yuthabbitul wahdaniyah, dan menetapkan keesaan lillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, biqaulihi illallah, dengan ucapan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi la ilaha illallah ini kalimat tauhid hadirin, kalimat yang mulia, kalimat yang agung, tidak bisa disamakan dengan apapun. Bahkan baginda agung Nabi Muhammad SAW sangat menganggap sakral kalimat ini hadirin.